Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sumarna. Saya di sini ingin mengerjakan tugas 2, yaitu mata pelajaran keamanan jaringan atau STSI 4404, di mana saya berasal dari UPBJ Jakarta. Nah, pada saat ini langsung kita ke layar. Di sini saya mengerjakan tugas 2, yaitu eh, arahannya disilakan Anda melakukan praktik sebagai berikut. Pengamanan jaringan yaitu praktik konfigurasi NAT overload. Yang kedua, pengamanan jaringan yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Nah, untuk mengerjakannya mengacu pada panduan e-learning dan BMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Nah, lanjut kita menuju ke tutorialnya dulu atau panduannya ya di sini. Yang pertama, panduannya itu konfigurasi NAT overload, tahap persiapannya, instalasi Cisco, buka file NAT, lalu ini filenya kita bikin seperti ini, topologinya seperti ini, berikut IP-nya, ini IP-nya, seperti pada contoh yang dikasihkan, lalu PC-nya seperti ini, dapat jaringan 192 ke web server. Kita coba langsung ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, yang ini merupakan tampilan yang sudah saya buat dan saya ikutin sebagaimana konfigurasinya. Sini sudah tersediakan PC1 30.5, 30.6, 5, 6, 7. Sini web servernya, serta di sini ada FTP servernya. Nah, tadi kan di panduannya kita suruh mengakses web server, di mana dari PC ini ke web server. Sekarang kita buka atau double klik PC-nya, kita arahkan, isi kosong. Nah, di sini kita coba ping ke web server yaitu 20.5 ya. Sebentar. 192.168.20.5. Dia akan otomatis ke HTTP ya. Kita klik go. Nah, setelah klik go, dia apabila terhubung itu tampilannya seperti ini. Ini ya, go. Ini tandanya terhubung ke web server. Oke, selanjutnya kita close. Kita close. Kita balik lagi. Lalu kita pakai dari PC 2-nya ke web server atau bagian IP ya, yang apa nih? Yang ini kita close dulu. Ini settingannya bagian IP yang 10.5. Oke, kita coba. Ini agak menunggu ya karena uh, agak berat juga, 192.168.20. Nah, yang IP tadi berapa tadi? IP ini, pokoknya yang bawahnya itu IP 10 ini sudah bisa connect ke web servernya. Kita close. Coba bagian IP 10 kan. Kita close. Ini tampilannya dari sini melakukan connection ke sini berhasil, dari sini melakukan connection ke sini berhasil. Lanjut, kita kembali ke panduannya. Nah, kita balik ke panduannya. Kita sudah melakukan ping 10 dan juga IP 30 pada web server, tampilnya sudah seperti ini. Lalu kita apa lagi nih?
Kita verifikasi 192.20.5. Segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server. Lihat pada gambar command prompt di sini isi ya. Yang di sini ini apa nih? Netstat. Segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt. Coba kita buka lagi ya. Kita ke bagian PC-nya. Kita coba ke web server lagi. Satu 20 enter web server ya. Ini kita coba apa? Aduh, gedean. Coba go ya jalan. Selanjutnya kita buka web server. Terminal. Start. Nah, ini di bagian web server ini bisa nolak, kita go tadi. Lalu tampil pada web servernya netstat. Ya, terlihat ya. Di sini sebagaimana dari sini 20 go nih 30 jalan sebagaimana pada panduannya. Ini kenapa belum? Karena tadi belum go yang banyak gitu. Nah, ini sudah dicoba go lalu netstat langsung gitu ya. Lalu kita close dulu. Kita kembali ke panduan. Nah, di panduan apalagi nih? Terlihat gambar web server udah di access host. Command prompt PC4. Maksudnya apa sih? FTP. Di PC kita coba FTP ke 2010 ya. Coba ya. Segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt. Coba di PC. Kita close. Apa tuh tadi? Web server atau kita Google Chrome ya? FTP 192.2010. Berarti ke terminal. FTP 192.168.20.10. Nah, seperti ini ya. Ada username-nya sama pada panduan. Oke, kita enter aja. Exit. Lalu apa tuh? Panduan lagi. Tadi sudah sampai di sini di H. Nah, sekarang di I-nya. Verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat pada web server atau FTP server. Maksudnya di FTP kita pakai netstat. FTP pakai netstat. Kita coba lagi ya. FTP netstat. Nah, ini FTP server. Oke ya, ini tampilannya. Setelah saya klikkan FTP netstat, ini ini netstat, ini di FTP. Di sini tampilannya langsung seperti ini. Established. Nah, oke. Sama seperti pada buku panduan. Lalu kita close lagi.
Selanjutnya kita ke panduannya lagi. Ini udah terlihat PC semua akses FTP dapat alamat 2010, ini sudah 25 active server. Namun konfigurasi skenario ini agar kemana ini? Segera verifikasi menggunakan Netstat melalui command prompt yang terdapat di web server. Command prompt udah tadi ya, ya kan Netstat yang ini yang tampilnya seperti ini. Ini close 5010 terdapat web server. Selanjutnya digunakan praktikum R1 yang ada kondisi berikut semua yang terdapat jaringan. Tahap analisis pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan melalui browser PC0, server 92, kemudian tekan Go beberapa kali. Segera verifikasi menggunakan Netstat melalui command prompt yang terdapat pada server. Iya, ini udah tadi. Ini udah verifikasi NAT di web server. Verifikasi NAT di web server. Sudah. Ya, ini NAT di web server nih seperti ini. Kita mau tes lagi, kita tes lagi deh. Seperti ini. Di sini di web server. PC0 web server 192.168.20.5. Ini web server dulu ya. Go 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 go. Kita buka web servernya. Lanjut, bentar saya arahin dulu OBS-nya ke web server. Oke. Nah, server kita ke command prompt. Ini kan udah nih, udah nampil ya kan? Netstat. Nah, seperti ini belum, berarti kita go 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 lagi yang banyak pada PC 0-nya. Go 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 go. Balik lagi ke sini dan start lagi. Nah, ini sudah enter ya. 20 sudah seperti ini. Coba kita ke bagian apa tuh? Go 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 go. Kalau ada web server langsung ke atas kalau FTP berarti Netstat. Nah, tuh. FTP sudah masuk. Netstatnya juga udah. Nol ke 2010. Ntar ya, ini agak ngelag. Nah, tampil ya. Sama-sama seperti ini. Kita coba dari PC lainnya deh. FTP 192.168.20.10. Ini kita coba PC 2. Start. Nah, hasilnya ya. Ini coba PC. Gimana PC 2-nya. Lalu headstart-nya juga sudah
server. Seperti ini ya, Will coba nih. Oke, lanjut ke panduannya. Sudah tampil proses penjaman alam dilakukan menggunakan mekanisme NAT SHIP SH SHIP NAT trans SHIP NAT trans di R1 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 ini saya arahkan dulu ya R1 ini R1. Nah, saya pastenya ini keluar yaitu pada ini TCP ya, ini TCP saya menggunakan tadi di TCP itu ping menggunakan dari ini dari web servernya, ini bagian FTP-nya. Ini saya menggunakan perintah di sini itu apa itu? Oh ini SH IP NAT trans. Coba ya kita go. Berarti ke web server kali ya, ke web server dulu. Dari PC0 ke web server. Nih seperti ini nih. 192.168.20.5 ya. TTP go yang banyak. Terus kita kembali lagi pada R1. Nah, sini langsung SH. Nah, keluar ya. Ini hasilnya keluar. Outset lokal 28 seperti ini. Oke, lanjut. Mana tuh? Nah, sini. Jadi pada NAT konfigurasinya ini itu perintahnya kan ada beberapa perintah nih, seperti pada panduan. Bentar. Saya jelaskan sedikit perintah-perintahnya ya. Nah, di sini perintah-perintahnya, perintah configuration-nya. Mana script? R, N, R. Jadi sebelumnya ini masuk ke sebelum melakukan konfigurasi kita masukkan ke enable dulu. Enable config T baru kita melakukan configuration. Nah, di sini config T itu untuk masuk interface. Lalu di ini F0-nya ini itu memindahkan interface. F-NAT inset-nya ini untuk menentukan bahwa interface itu dapat merupakan jaringan lokal atau jaringan privat. Lalu masuk lagi F01 NAT F01 dan NAT itu untuk perintah interface pas Ethernet 01. Nah, lalu untuk outsetnya ini untuk outsetnya IP ini kemudian untuk S01 ini interface serial sebagai NAT outside ini digunakan sebagai jalur menuju jaringan luar atau internet. Nah, membuat aksesnya itu di router config akses ini. Ini perintahnya untuk menentukan jaringan mana yang diperbolehkan menggunakan NAT. Nah, konfigurasi NAT 10 diinginkan penyampaian oleh router. Lanjut router. Nah, ini sudah selesai konfigurasinya. Sudah verifikasi sudah selesai sampai terus sampai N. Nah, terus di running config-nya. Jadi sampai situ saja. Nah, kesimpulannya dari praktik ini tuh NAT digunakan untuk menjamakan alamat IP privat
yang menjadi alamat IP publik. Nah, NAT overload ini memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu IP publik. Interface inside digunakan untuk jaringan lokal, interface outside digunakan untuk jaringan luar, dan akses di situ untuk menunjukkan jaringan yang akan diterjemahkan. Nah, lanjut kita menuju apa tuh soal yang kedua, konfigurasi VPN site. Konfigurasi VPN site. Nah, ini kalau di sini konfigurasinya dipastikan ya sesuai. Karena kalau sedikit nggak sesuai itu dia pertama ini bisa lalu ngikutin configuration-nya dan biasanya di sininya nih agak sulit nih. Nah, kita coba aja ya. Karena sudah saya konfigurasi sebelumnya. Ini settingannya. Sama dari paket terserah dulu yang seperti ini. Paket tracer jaringan lokal pertamanya 1024, 10 R1-nya, lalu jaringan keduanya 20, dan jaringan publik antar router menggunakan 1610. Pada praktiknya ini tuh membuat komunikasi aman antara jaringan LAN di R1 dan jaringan LAN di R2 menggunakan VPN. R1, R2, R1, R2 pada VPN, IPsec atau site to site. Nah, langkah pertamanya yang dilakukan itu konfigurasi alamat IP pada seluruh interface, lalu melakukan konfigurasi routing agar masing-masing router dapat saling mengenali. Setelah itu keamanan aktif saya melakukan konfigurasi VPN IPsec. Nah, lalu tahapnya itu menentukan interesting traffic yang akan dienkripsi oleh VPN. Nah, yaitu dengan komunikasi antara jaringan 10 dan jaringan 20. Kemudian saya konfigurasi fase 1 menggunakan encrypt AES, authentication preset, dan grup 2 ya. Lalu preset itu kita sandi agar kedua router dapat autentikasinya. Nah, tahapan berikutnya itu SKMP. Ini di sini ya. SKMP fase 1. Ini script-nya sudah ada di sini. Ini grup 2. Tadi dan grup 2. Lalu ini exit R1. Crypto SKMP-nya. SKMP-nya ini gunakan transform set dengan metode itu SP3DES dan SPSHHMAC. Ya, di sini lalu membuat cryptomap. Lalu cryptomap lalu dipasang pada interface area yang terhubung ke jaringan publik. Nah, setelah selesai melakukan pengujian konektivitas, perintah ping dari PC 0 ke PC 1. Coba dulu PC 0 ke PC 1-nya. Ini kita ikutin perintah ini. Ya, kita ikutin aja. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita verifikasi atau konfigurasi. Kita coba dulu masuk ke paket tester kita. Paket tracer. Nah, ini nih ya paket tracernya nih. Sudah dibuatkan juga. Sudah saya buatkan.
Ini nama saya. Logo T-nya ini IP-nya sudah saya buatkan juga sendiri. IP-nya sudah saya isikan juga. Nah, di sini melakukan, di sini melakukan ping ke 20.10. Biasanya dia untuk ping nggak cuma sekali atau beberapa kali ya. Saya coba gunakan layarnya dulu. Isi apa tuh yang baru? Isi, isi dulu. Isi dulu. Isi dulu. Nah, beberapa kali dulu. Jalannya PC 0 ke PC 1 melakukan ping, lalu balik ke panduan. Nah, ya. Panduan. Nah, sudah melakukan ping 2 panduan, verifikasi paket, kirim paket PC 01 menggunakan ping, verifikasi paket menggunakan perintah show crypto xs DR1. Kita balik dulu. R1. Kita balik ke R1. 3, enter. Kita langsung coba pastekan. Nah, invalid. Berarti kita end dulu. Lalu kita paste. Nah, ini tampilannya ya. Ini sudah jalan seperti ini tampilannya. Terus. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sudah tersedia. Encrypt-nya. Ini di R1 langsung ya. Encrypt-nya. Address. Column. Encrypt. Coba kita balik lagi ke panduan. Shellcrypt. Oke, ini tadi sudah muncul seperti ini. Oh, sudah, sini doang selesai rekaman ya. Ya, sampai situ doang ya, berarti ya hasilnya seperti ini. Nah, berarti kita balik ke sini. R1. Nah, sembari itu coba untuk kesimpulan dan prakteknya ini, jadi VPN side to side menggunakan IPsec berhasil dikonfigurasi dan juga mampu mengamankan komunikasi antar jaringan dengan proses enkripsi data. Nah, kita coba balik lagi. Ini tugas saya yang pertama. Nomor 1 dan ini yang nomor 2 ya, sudah seperti ini. Nama sudah lengkap. Mungkin sampai sini saja tugas 2 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.